Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini senang sekali Pak kita bisa melakukan sharing tentang JSA, yaitu Job Safety Analysis. Ya. Silakan Pak Al. Terima kasih Pak Agung dan teman-teman semua. Tadi Pak Agung sudah jelaskan proses JSA. Jadi JSA itu dibuat. Yang pertama tadi adalah kita menginventarisasi dulu tugas-tugas yang kritis atau tugas-tugas baru yang dianggap kritis ya. Kita anggap kritis karena ini metode pembuatan JSA tadi ada dengan cara observasi diskusi atau dengan cara diskusi. Tadi Pak Agung juga ada jelasin kalau pekerjaannya sudah ada ya kan ada yang kita observasi, kita tinggal ngamati. Apalagi Bapak jadi pengawas suruh bikin JSA kalau perusahaannya belum ada JSA. Ini pembuatan JSA ya. Pembuatan JSA ngawasi ya bagus ngamatin orang kerja aja. Orang udah ada pekerjaan, amatin satu, tulis langkah-langkah, tulis potensi bahaya risikonya, amatin orang kerja kedua, ketiga, kan jadi lebih bagus hasil. Baru dikumpul tuh para operator segala macam, kemudian kita buat JSA-nya. Ini pembuatan ya. Nah yang kedua tadi Pak Agung udah nyampaikan bahwa dengan cara diskusi saja, apa yang mau diobservasi, orang pekerjaannya belum dimulai, maka dilakukan studi lah. Dikumpulin orang ahli-ahlinya kata Pak Agung tadi, mungkin dari pabrik juga dikumpulin, ambil buku-buku petunjuknya, di instruksi kerja dari pabrikannya atau panggil orang pabrik, ajak diskusi gimana sih cara ngerjain ini, ya dibuatlah JSA-nya gitu kan. Nah itu nanti kalau JSA ini udah jadi, mengecek tadi Pak Agung menyampaikan juga udah, kalau JSA-nya udah jadi, kan kita tidak tahu JSA ini kan masih perlu direview apakah dilaksanakan sesuai atau belum. Apakah JSA ini benar apa tidak itu ya. Kemudian dipraktekkan dengan benar enggak. Jangan-jangan JSA-nya selangit, orangnya nggak mampu mempraktekkan bisa saja karena tidak sesuai kondisi. Maka si pengawas tadi Pak Agung nyampaikan masalah bosan tadi, bisa jadi orang juga bosan melaksanakan pekerjaan rutin gitu. Makanya setelah JSA jadi disosialisasikan kemudian dipraktekkan. Nah fungsi si pengawas itu perlu melakukan observasi. Silakanlah nama di perusahaan itu ada namanya SBO, ada namanya PTO, ada ASA Advanced Safety Audit, ada namanya SIAP, ada whatever lah. Pokoknya metode observasi diserahkan kepada masing-masing perusahaan. Salah satu cara mengobservasi yang paling sederhana yaitu membuatkan persiapan checklist observasi berdasarkan JSA. Itu yang paling simpel dan paling praktis. Dan ini sangat pas digunakan oleh pengawas. Jadi maksudnya JSA yang sudah dibuat itu kan belum pasti konsisten dilaksanakan. Nah, agar memastikan itu bisa konsisten dilaksanakan, maka perlu dibuatlah namanya observasi ini untuk memastikan. Ngamati. Biasanya supervisor atau bosnya nih yang ngamatin. Camat satu, oh ternyata pekerjaan anak buah saya, tim saya masih sesuai dengan JSA yang kita buat dan aman. Sudah nggak usah dikasih jempol. Jadi hasil observasinya jempol gitu. Bagus, teruskan. Begitu hasil observasi, aduh kok nggak sesuai. Observasi orang kedua lagi tidak sesuai. Nah, apakah orangnya tidak paham dengan JSA yang kita buat atau JSA kita memang tidak sesuai? Cek gitu ya. Nanti lakukan observasi. Nah, saat pekerjaan berlangsung observasi terus-menerus ya. Oke, ini diantaranya, lanjut Pak Agung. Oke, jadi memastikan tadi udah saya jelaskan tujuan, lanjut Pak Agung. Nah, pedoman observasi ditulis aktivitas, saya pikir nggak perlu saya jelaskan. Pokoknya JSA tadi ikutin saja langkah semua ya. Lakukan observasi, lanjut Pak. Ini gambar-gambarnya Pak Agung nih. Kalau ada yang pesan-pesan ini kayaknya Pak Agung udah jago bikin apa? Bikin kartun-kartun ini. Ya. Ya, kemudian pilih orang-orang yang kira-kira mau diobservasi yang mana. Kalau saya sih lihat yang diobservasi semuanya, tapi secara bergantian, tapi tentukan prioritasnya. Pasti yang diobservasi karyawan baru tetap ya. Orang-orang yang bekerja seringkali ada tipe-tipe anak buah kita yang bekerja substandar itu menjadi sorot perhatian maksudnya.
orang yang apa ya suka mengambil risiko, ya kan? Kemudian karyawan kurang kemampuan atau yang bekerja baik, ya menjadi contoh bekerja baik juga diobservasi. Dan seharusnya 100% karyawan kita diobservasi. Kalau seorang pengawas punya karyawan 20 kan masih mungkin dalam sebulan dia mengobservasi secara berkeliling kan, gantian. Tiap hari pun masih mungkin sebenarnya. Ya kan kalau cuma 20 karyawannya, seorang supervisor langsung. Maka diobservasi, apalagi karyawan baru yang sering bekerja substandar, sering ambil risiko ya, suka ambil risiko lah, ya bertindak dengan risiko kan. Kemudian karyawan kurang kemampuan dan satu lagi bekerja dengan baik juga, biar bisa dikasih jempol. Jadi sambil itu, wah bagus, gitu. Lanjutkan. Gitu. Tidak semuanya melakukan adjustment. Lanjut Pak Gum. Jempol naik. Oke, kemudian melaksanakan observasi, datang ke tempat kerja karyawan, perkenalkan diri Pak, saya mau mengobservasi, memastikan, dan hanya kita ngecek apakah ini sesuai apa tidak. Gunakan formulir observasi. Formulir observasi nggak usah sulit-sulit Pak. Pakai formulir JSA sesuai tahapan itu JSA. Oh ini oke, ini oke, ini oke, boleh. Tapi kalau mengembangkan checklist menjadi lebih besar lagi silahkan. Tapi menggunakan urutan langkah JSA sama pengendalian tinggal diconteng aja di kanan ini sesuai apa enggak. Ada improvement tidak dari hasil pekerjaan mereka. Logika pikirnya sederhana. Kita belajar logika pikirnya sekarang. Tapi kalau mau prakteknya dibikin jelimet formulir ya itu bagian perusahaan, seni dari masing-masing perusahaan ya. Tapi prinsipnya adalah semua pekerjaan buah kita lakukan observasi untuk memastikan orang patuh. Kan kita ada inspeksi dan observasi. Kalau inspeksi, kecenderungan kita inspeksi itu menginspeksi mulai alat, lingkungan kerja, itu cenderungnya inspeksi. Ya. Tapi kalau ke orang, itu cenderungnya kita adalah observasi. Mengobservasi apakah mereka melakukan pekerjaan secara sesuai. Ke APD segala macam Pak, ya diinspeksi, alatnya masih oke apa enggak, alat yang dipakai sesuai apa enggak, itu kita inspeksi. Tapi terhadap manusia, ikuti prosedur atau standar, itu kita lebih mengenal istilahnya observasi. Ya. Jadi fokus pada perilaku pemenuhan langkah, ya. Hasilnya dicatat, dan diberi umpan balik Pak, ini Bapak sudah sesuai, ini Bapak kurang di sini, masalahnya apa ya Pak? Kalau ngelihat dia sesuai, panggil diajak diskusi Pak, kenapa ya kira-kira ini nggak bisa dipatuhi, problemnya di mana gitu ya. Jadi nggak usah streng lah, sakit kepala hidup nih kalau marah-marah terus. Nanti Bapak cepat, kata Opung, nanti penyakitnya di tambang itu atau di perusahaan-perusahaan penyakitnya 3S. S yang pertama nanti stres. Habis stres nanti S yang keduanya apa? Stroke. Kemudian S yang ketiga katanya stop. Tamatlah, game sudah kata Opung. Masih, lanjut Pak. Materinya lanjut dulu. Kemudian lakukan beri feedback ya kepada mereka. Fokus kepada hal-hal yang baik, kasih apresiasi yang baik. Jadi gini, Bapak dan Ibu semuanya, pendekatan safety yang paling baik adalah pendekatan kepada positif lebih besar. Jadi gini, kalau kita melihat positif ya, biasanya banyak sekali yang kita bisa lihat di tempat kerja kita. Kadang-kadang negatif satu, kalau kita melihat sudut negatifnya, satu negatif itu ya, satu negatif itu bisa menutupi semua kebaikan. Sebagai contoh aja kita lagi kayak gambar gerhana itu ya. Satu titik bulan itu bisa membuat bumi ini gelap kan. Padahal bulan itu apa sih besarnya dibandingkan seluruh putaran bumi, lingkaran bumi kita ini. Begitu bulan ketemu matahari kita lihat bumi ini gelap karena setitik bulan saja gitu kan. Jadi kalau kita melihat dari sudut kejelekan, keburukan saja, kita biasanya mengevaluasi orang itu negatif. Maka kita pendekatannya adalah pendekatan yang banyaknya. Ya, pendekatan yang positifnya. 1000 positif melihat negatif jadi kecil nggak kira-kira? Jadi kecil sekali. Tapi melihat satu negatif 1000 pun tertutup. Kata orang, bumi itu tidak akan kelihatan dengan selembar daun, tapi selembar daunnya tempel di mata kan gitu. Ya, atau seperti kita melihat gerhana lah. Itu ya, makanya difokuskan
Yang pertama adalah pada pendekatan positif, ya. Dan dilakukan sesegera mungkin, nanti telat. Jadi kalau ada observasi itu, lakukan perbaikan hari ini juga. Nanti telat, kadang-kadang kita ini menyesal kemudian hari. Kita selalu bilang, apa ya, udah besok kita perbaiki, hari ini kerja terus. Begitu terjadi kecelakaan atau apapun, kita, oh iya kemarin udah kasih tahu, aduh saya nyesel kenapa ini tidak diperbaiki gitu ya, kira-kira gitu ya. Kemudian selalu memberikan feedback tanpa feedback tidak dimanfaatkan atau tidak ada gunanya ya. Jadi kita harus selalu feedback mau itu dipakai tidak dipakai ya, tapi kita dari situlah kita paham bahwa orang itu bagaimana keberterimaannya terhadap masukan-masukan dari setiap deviasi yang ada. Kemudian feedback harus berdasarkan perilaku ya, serta deviasi pada prosedur atau standar atau JSA yang kita buat. Ya, jangan sampai kita membuat buat feedback itu semau kita, tapi ikuti standar yang sudah disepakati. Ada satu hal yang paling penting buat bapak-bapak dan ibu semua dan kita semua, bahwa yang namanya CSA, yang namanya standar itu adalah kesepakatan. Maka di dalam standar-standar baik nasional internasional pun selalu bilang bahwa standar itu adalah sebuah konsensus bersama. Kalau kita sudah punya JSA seperti ini, berarti itu konsensus, berarti kesepakatan. Kalau ada orang yang tidak mematuhi kesepakatan, bandel itu. Maka dia dikeluarkan aja dari kesepakatan. Kalau udah ngerti masih nggak patuh. Kita udah komitmen masuk kerja jam 6, dia jam 9 terus gitu. Kita sudah komitmen langkah pertama ini, langkah kedua ini, langkah itu, ini kesepakatan sama-sama. Namanya standar, namanya prosedur, nama JSA itu adalah biasa standar yang paling rendah yang digunakan di lapangan, dan itu kesepakatan kita. Jadi kalau Bapak mau negur karyawan itu yang melanggar peraturan, usah ribut-ribut. Standarnya begini, Bapak kerja di sini, seperti ini standarnya. Kalau nggak mau berarti nggak pas di sini. Orang balapan di tambang itu orang hebat nggak? Hebat Pak, ya kan? Tapi nggak tepat. Kecepatan yang harusnya 70 km per jam, dia bisa 200 km per jam kan? Boleh aja, itu jagoan orang. Kita bilang kamu nggak bisa apa-apa, kamu ngerti. Enggak juga dia Pak jago, tapi tempatnya mestinya dekat tempat saya di sini, di Sentul gitu ya. Posisinya tidak tepat. Kamu sepertinya tidak cocok di sini, kamu hebat sekali gitu. Tapi kamu tidak cocok sini. Ya, terlalu kompeten kamu gitu kan. Tapi tidak sesuai dengan kesepakatan. Nah, adat budaya itu juga adalah suatu kesepakatan bersama yang dilakukan secara terus-menerus dan pertama menjadi kebiasaan, kedua berikutnya menjadi budaya. Oke, dan memastikan bahwa feedback tidak menjadi sisi pemberitahuan yang tindakan disipliner, itu penting. Kadang-kadang orang takut diberitahu itu langsung dipen, langsung ngelawan, karena nanti dianggap membunuh karir dan segala macam. Ya, pola pendekatan dengan kasih sayang itu penting. Ya, lanjut Pak Agung. Oke, keuntungan observasi saya pikir nggak perlu kita bahas ya, karena tadi Pak Agung sudah sampaikan juga ya. Perlu observasi itu memastikan bahwa sistem dan standar yang sudah dibuat, termasuk JSA yang sudah dibuat, dilakukan. Dan apabila itu tidak dilakukan, apakah itu salah karyawan? Belum tentu. Jangan-jangan salah kita. Bikin standarnya atau bikin JSA tidak sesuai, berarti peluang untuk kita memodifikasi tugas-tugas yang baru, memodifikasi JSA yang lebih update, lebih sesuai. Jadi tidak ada kondisi emosi, tidak ada kondisi yang saling maksa di sini. Kalau ada bandel berarti dia nggak cocok. Kalau dia marah sama kita, ngamuk, Pak saya nggak bisa, saya harus begini, itu tipikal saya. Apakah Bapak terus bentak? Sebaiknya saran saya tidak. Rugi nanti pendek umurnya ya. Sebaiknya adalah Pak, kesepakatan kita begini, apakah standarnya harus dirubah ya, atau kita yang harus berubah mengikuti standar. Kalau dia marah jangan gebukin kita, gebukin aja standarnya, kan tidak bisa ngelawan tuh standarnya ya. Kira-kira gitu, itu konsensus dan kesepakatan. Jadi negur anak buah sesimpel sajalah. Oke, lanjut Pak Agung. Berarti siap dibentak ya Pak? Kenapa harus bentak? Kalau suruh bentak, bentak sama standar aja Pak.
Standarnya bilang begini, justru kita mau minta tolong sama dia, Pak, baiknya bagaimana ya? Ini standar kita ngomong begini, ini kan kesepakatan kita, Pak. Apakah standar kita rubah? Itu kan standar kalian. Kan tidak mungkin. Banyakkan dia atau banyakkan yang setuju. Ya kan? Itu kesepakatan. Jadi begitu dia marah-marah sama kita, panggil aja. Kalau Bapak yang jadi pimpinan sakit hati sama anak buah itu, Bapak termasuk orang-orang yang rugi dan lemah. Bapak termasuk orang yang lemah dan rugi. Anak buah bantu sukses kerjaan Bapak kok. Bapak bermusuhan. Makin gagal lah pekerjaan Bapak. Tahan hati, tahan jiwa, ikhlas. Dan didik dia sampai patuh. Nah, yang hebat itu adalah orang yang melawan, Bapak bisa didik dia menjadi patuh. Itu. Bukan Bapak dendam menjadi musuh. Oh, keluaran aja. Dan hebat lagi pimpinan, buruk lagi pimpinan. Saya bilang satu hal lagi. Dia curhat sama supervisor lain, anak buahku goblok-goblok jelek. Didengar lagi sama anak buah. Besok Bapak bisa mati bodoh tuh di lapangan. Mati bodohnya bukan digebukin, mati bodoh nggak diturutin. Emang gak enak jadi pemimpin dari turutin bawahan, ya nggak akan berhasil kerjaan. Ya, jadilah leader yang baik sehingga menjadi pemimpin yang baik. Jangan pengalaman yang lama kerja hanya di situ-situ aja, harus meningkat karirnya. Pedoman wawancara saat kita observasi dan lain, ya harus ada perwakilan ya dari secara hierarki dari atas ke bawah ya, maksudnya itu vertikal. Semua harus ditulis dulu langkah-langkah sesuai dengan pikiran sendiri sebelum diskusi dimulai. Saya pikir nggak terlalu inilah. Wawancara itu nggak usah banyak-banyak mikir lah. Ya, ikutin aja lah prosedur atau standar yang sudah ada sajalah. Ini teori-teori ini juga akan nggak terlalu signifikan karena ini teori umum yang dipakai. Kalau saya cenderung Bapak punya jasa, ikutin langkah-langkah jasa saja. Langkah-langkah prosedur itu saja. Langkah ini dia namanya observasi kan amatin. Nah, kalau nggak sesuai itu baru Bapak wawancarai kan. Kenapa langkah kita begini ya? Kita yang salah apa ya? Kenapa Bapak ngelakuin begitu ya, Pak? Wah, itu prosedurnya salah itu. Sering gitu kan? Itu jasanya salah, bukan begitu harusnya. Ayo kumpulin beberapa. Nah, saya pikir itu langkah selanjutnya, Pak Agung. Oke, selanjutnya ada lagi satu hal. Setelah JSA dibuat tadi, seperti Pak Anton sampaikan tadi, kalau dia ada konsisten, terus-menerus, statis, itu ngelas di workshop gitu ya, melakukan cutting dengan menggunakan gerinda di workshop, udah begitu terus pekerjaannya, dan tetap di workshop. Mau dirubah di instruksi kerja, why not? Silahkan rubah saja. Ya, biar kolomnya mau dirubah boleh, terus-terus pakai JSA boleh, silahkan. Lanjut Pak Agung. Nah, untuk merubahnya, saya sampaikan sekilas saja, waktunya nanti pendek, lebih baik kita diskusi. Tinggal dipotong kolom kedua aja, seperti ini. Lanjut Pak Agung. Nah, seperti ini. Jadi kolom kiri tahapan pekerjaan di desa tadi, kolom ketiganya pengendaliannya. Kan bahaya risikonya udah tidak hilang. Kenapa? Dari mana bahaya risikonya bisa hilang? Kalau pengendalian dilakukan. Kan tadinya waktu kita nyusun desa, pengendalian ini belum ketahuan apa sih pengendaliannya. Kita akan mengendalikan apabila sudah ketemu dulu apa bahaya risikonya. Bahaya risiko kita lakukan satu-satu pekerjaan pengendalian itu di sebelah kanan, ya, dengan cara mengendalikan dari semua bahaya risiko yang potensial yang timbul dari setiap langkah. Nah, begitu kita sudah mengerjakan pengendalian seperti di kanan, berarti kan bahaya risiko sudah dimitigasi. Maka instruksi kerja yang benar, ya, instruksi kerja yang baik harus diambil berdasarkan analisis risiko dulu. Jasa dulu, potong di tengahnya. Satu kolom tengah buang. Tinggal kolom 1 sama 3, nomor ini salah, tinggal 1 di sebelah kiri, 1.1.1 yang tadi karena motong, jadi 1.1. Sebelah kiri 2, 2.1 dan seterusnya. Oke, nah itu kira-kira teman-teman semua terkait dengan ini terkait dengan JSA-nya. Dan selanjutnya ini ada kegiatan apa nih? Ini Pak Agung ini rajin, dan teman-teman di Allsys ini rajin. Di sini juga ada Pak Hadi, tadi saya lihat sama Pak Bayu itu
Kalau di Allsys dia spesialis bekerja di ketinggian dan sertifikasi naker. Tadi ada ikut di kelas ini. Ini kartun-kartun yang Pak Agung rekayasa dan timnya. Mbak Allsys bagaimana caranya agar anak buah kita bisa bekerja aman dan paham bahaya risiko di tempat kerjaan. Ini siapa ceweknya Putri kali ini ya. Tentunya anak buah Bapak harus paham JSA. Banyak, Pak. Pak Robi. Silakan Pak. Ya Pak, ini mau nanya menurut pengamatan sampean Pak Waono atau Pak Agung kan. Perusahaan sekarang kan ini luar biasa Pak. Kalau masalah mengenai safety, semua prosedur JSA ada, macam-macam lah namanya. Ya, kadang itu sudah JSA-nya ada, prosedurnya sudah diikutin, PPE-nya juga, pakai permit. Kok masih bisa celaka menurut pengamatan Bapak? Bapak kan tadi bilang tuh sampai survei 100 orang. Itu salahnya di mana Pak? Biar jadi masukan buat kita. Gitu loh, training pun juga. Sudah, itu aja Pak. Oke, makasih Pak. Siapa ini tadi? Nggak muncul. Pak Anton. Oh, Pak Anton. Pak Anton, pertanyaan bagus sekali. Kita udah bosan kadang-kadang nih Pak Anton ngasih training anak buah udah, dan sehatin kita udah, prosedurnya sudah lengkap, observasinya juga sudah. Kok masih insiden muncul saja? Nah, ini hal yang sangat menarik yang perlu kita amati. Jadi yang pertama ini kita berbicara tentang keselamatan adalah yang pertama adalah kita satu-satu kita lihat dulu. Sisi pertama adalah sisi humannya, sisi manusia. Memang konsistensi manusia ini yang sulit untuk kita dapat pegang. Oleh karena itu selalu kita bikin moto berbudaya K3 itu sebenarnya hanya mau bilang bagaimana K3 itu harus menjadi perilaku kita dalam kehidupan sehingga menjadi culture. Nah, karena kita tadi belum merasa ini menjadi sebuah kebutuhan, makanya disiapin tool sekian hebat pun gitu ya. Tapi pada pelaksanaan di bawahnya itu kadang-kadang selalu tidak dilaksanakan dengan sesuai. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan di JSA ini juga kami menyampaikan bukan sekedar buat JSA. It's easy. Terlalu mudah untuk membuat JSA. Anggap aja lah kalau training buat JMA, ikutin YouTube kita aja dah selesai bikin JSA itu. Ya. Kita juga bikin beberapa YouTube channel nanti kalau mau subscribe di YouTube ya. Ada bisnis manajemen. Itu kalau mau buat sekedar buat JSA cukup. Nah, tapi yang paling sulit kita adalah memahami ya, karena JSA ada tapi tidak dipahami sebagai suatu kebutuhan melaksanakan K3. Ini tantangan pertama. Jadi tantangan pertama kita adalah keselamatan. Hubungan pertama adalah manusia. Satu, ya. Oleh karena itu maka sistem dan standar sudah dibuat, tetapi kesadaran tetap harus dibangun secara terus-menerus. Orang-orang safety itu tidak boleh hilap, tidak boleh salah, karena hilap lewat. Makanya dalam ilmu human behavior, ya, human behavior itu dia bilang bahwa sebenarnya kecelakaan itu biasanya karena kesalahan manusia. Kesalahan manusia itu ada dua hal, Pak. Yang pertama adalah human error. Oke, ini yang baru saya ngomong manusia dulu ya, Pak Anton ya. Human error berarti manusianya salah. Ya, nah, Pak. Manusia salah itu apakah benar-benar manusia itu salah? Yang namanya error itu artinya salah, tetapi dia tidak sadar kalau dia salah. Nah, ini patut kita. Kenapa orang salah tidak sadar salah? Pertama, dia bisa silap, slip, mistake. Maksudnya gini, gampangnya gini. Dia merasa benar, Bapak cek anak buah Bapak yang celaka ya. Dia merasa betul gitu melakukan sesuatu, nggak ada salahnya. Tiba-tiba slap, merem sekejap atau apa gitu ya. Atau dia aplikasi yang salah, perintah kanan, otaknya ke kanan, tangan bergerak ke kiri gitu ya. Itu namanya error. Jadi kalau orang error itu bukan salah. Error itu bukan salah orang. Orang melakukan sesuatu dengan cara tidak sengaja. Ya. Kenapa orang bisa error? Ada 3 sebab manusia bisa error. Sebab yang pertama orang bisa error itu karena pengetahuannya kurang, Pak.
Cara yang benar itu yang bagaimana? Rasanya kita ditambah nggak ada kurang dah. Ketiga, skillnya kurang. Ya, skill itu keterampilan dalam situasi ini jalan licin, ngeremnya harus gimana? Begitu ada bawa nyebrang jalan, bagaimana nih? Gitu ya. Ada biawak nyebrang jalan, gimana nih? Ya harusnya digilas anjing gimana? Dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah rule based. Nah, itu kesalahan yang kita tidak bisa salahkan. Karena itu adalah human error. Manusia salah bukan karena bikin salah. Terus yang kedua adalah karena violation, pelanggaran. Nah ini pelanggaran juga ada dua di tambang atau di perusahaan-perusahaan kita. Pelanggaran yang pertama adalah memang dia melanggar, sifatnya exceptional, atau pelanggaran yang sifatnya rutin. Melanggar karena kita sendiri pimpinan yang membiarkan melanggar. Satu, problem keselamatan adalah problem perilaku. Oleh karena itu, dalam hal JSA sudah ada, observasi harus dijalankan. Karena kita melihat perilakunya konsisten atau tidak. Bahwa saat kita mengobservasinya lengah, biasanya konsistensi tidak terjadi dan ini menjadi potensi celaka. Satu dari sudut manusia. Pasti di sisi lain adalah alat dan teknologi juga punya peranan. Tapi saya melihat di sudut human dulu sekarang, di hari ini. Sudut orang dulu. Pak Anton, kira-kira itu ya. Kenapa kecelakaan terus terjadi? Makanya jangan pernah bosan-bosan. Karena ini masalah perilaku, Pak. Dan satu tadi yang saya sampaikan ditanya ke Pak siapa tadi? Pak siapa tadi ya? Lupa saya. Yang lagi menikmati hidup tadi itu. Ya. Lagi menikmati hidup adalah mindset kita. Kita kalau di lapangan itu hanya melihat kecelakaan itu yang besar-besarnya aja. Maka JSA itu mengajarkan kita melihat potensi insiden, potensi kerugian adalah dari jabaran setiap langkah pekerjaannya. Pak Anton, gitu Pak Agung silakan mau nambahin. Oke Pak. Udah. Ya. Oke, tadi saya menggarisbawahi ke Pak Al aja ya, bahwa di manusia. Nah, Pak Anton harus melihat. Pak Agung, suaranya kurang terdengar jelas karena masih di mute mungkin. Oke, baik. Jadi gini, tadi saya menggarisbawahi Pak Al ya, bahwa segi manusia, Pak Anton harus menganalisa kecelakaannya itu orang pada siapa saja. Apakah pada tingkat operator, apakah tingkat pengawas, apa tingkat manajemen yang banyak di situ. Nah, yang kalau kita lihat kebanyakan tingkat-tingkat pekerja atau operator. Nah, kembali lagi soal mindset tadi, Pak. Mindset operator itu kan pekerja, ya. Yang tadi saya bilang untuk dalam menganalisa, mengidentifikasi kan harus ditahu. Nah, kita harus tahu di sini kira-kira apa yang kira masuk. Saya kira-kira ngambil anak kecil aja, Pak. Anak kecil, anak saya itu kalau mendengar iklan apa itu selalu apal, Pak. Saya bilang, Pak kalau ada iklan dong teng teng, dong teng dong teng teng dong. Saya nggak usah nyebutin, dia pasti tahu. Itu pasti iklan apa? Iklan Aqua kan gitu. Kan gitu. Kenapa? Karena tiap hari dijeli dengan mindset itu. Dijeli dengan iklan itu yang siap laku. Nah, sekarang kalau untuk tingkatan mindset operator yang di daya analisisnya mungkin lebih rendah daripada Bapak, mungkin analisis Bapak lebih tinggi di situ. Maka saatnya lah, dan operator itu tidak punya waktu untuk melakukan training, untuk ikut coaching, paling dia hanya waktu safety talk dan sebagainya. Nah, alat-alat inilah yang Bapak harus bisa siapkan kayak semacam ini pesan Mbak Olsis ini, Pak. Karena ini bisa dimasukkan ke dalam HP, bisa masukkan ke dalam bis jemputan, ya kan? Bisa dimasukkan ke dalam apa saja, tempel di mana yang siap orang akan melihat terus itu, Pak. Sehingga dia akan termotivasi seperti orang menangkap iklan anak kecil tadi. Sehingga orang mindsetnya seperti Bapak sampaikan tadi, saya suka sekali Pak Al tadi bilang orang itu yang bilang positif tadi itu. Ya, karena kita diri orang itu kan tidak seperti kita. Kalau seperti kita ya jadi bos semua, Pak. Nanti nggak ada yang jadi bawahan gitu kan gitu. Ya, itu akan terpatri dengan mindset itu. Itulah itu. Makanya kalau dekat Bapak kan sudah analisis, mungkin iklan gitu apa gitu kan gitu. Kayak Halo, Ken Yugo kita tahu itu sempurna kan gitu. Nah, itu yang semacam itu yang harus Bapak gencarkan agar si operator itu paham. Mungkin bikin film
yang nanti mungkin bisa saya kirim kalau Bapak mau ya. Bagaimana bikin peraturan pertambangan, bagaimana JSA, apa sih kriteria kecelakaan itu. Nah itu kan bisa diputar di mana aja. Di HP sekarang udah banyak. Atau upload YouTube-nya Pak Allah katakanlah gitu. Banyak Pak yang bisa kita lakukan untuk mencegah kecelakaan tersebut. Jadi analisa semacam itu. Ya ini hanya bagian tool saja Pak. Mungkin tool-tool lain bisa dilakukan. Ya semoga puas walaupun tidak puas ya dari jawaban kita berdua. Gitu Pak Anton. Gimana Pak Anton? Ada ketidakpuasan? Ya, begini Pak. Kalau kebanyakan di lapangan itu Pak, kalau untuk teman-teman semua di lapangan itu, kalau contohnya sedikit ya untuk mengurangi bahaya itu kita ngadakan safety talk. Kadang JSA itu kita sebutkan juga di situ Pak. Itu kadang kalau mau dianu aja sudah, wah safety ini lagi, mindset yang kayak gitu itu sudah melekat Pak. Rata-rata itu kalau dengar mau safety talk aja pada malas sudah. Nah itu makanya metode lain makanya, kan. Ada itu metode kita, ya itu Pak. Iya. Jadi kalau kita sudah metode ceramah itu saja, orang bosen. Ini metode komik, metode film, kan dibikin orang yang suka gitu loh Pak. Gitu. Apalagi nanti modelnya cewek-cewek yang agak cantik-cantik kan. Dibikin TikTok dulu lah awalnya gitu. Orang pertama tertarik dulu kan, baru gitu langsung digeber ke masalah itu. Kan nanti lama-lama ya sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi kalau terus-terus dengan ide-ide yang bagus kan mereka suka Pak. Gitu Pak. Kalau kita hanya ngomong ceramah lagi, safety talk ceramah lagi, wah bosen Pak. Kasih yang Pak Anton. Pasti begitu Pak, kebanyakan. Iya. Silakan. Pak Anton, saya nambahin, disitulah peranannya kalau kita sekarang JSA kan sudah menjadi budaya di tempat kita. JSA sekarang sudah luar biasa. Tapi hal yang paling penting kadang-kadang pengawas itu tidak mengobservasi. Dengan mengobservasi itu tahu perilaku dan keinginan bawahan sebenarnya Pak. Dalam safety talk itu kan cuman kita ada yang namanya P5M cuma 5 menit. Kalau menjelaskan JSA 5 menit kan JSA jangan menjelaskan JSA misalnya dalam safety talk jelasin JSA langkah 1, 2, 3 kan tidak efektif Pak. Hanya mengingatkan. Kalau dalam safety talk di mana setelah JSA mereka paham, safety talk itu mengingatkan pertama. Yang kedua, kenapa kami sama Pak Agung menyampaikan materi JSA ini tidak semata-mata JSA, harus dari inventaris tugas, kemudian ke JSA, kemudian diobservasi. Kelemahan akhir pengawas kita itu tidak rutin melakukan observasi terhadap JSA yang ada. Nah, maka tadi kita jelaskan harus berfokus juga waktu kita mengobservasi pada perilakunya. Sehingga Pak Anton memahami perilakunya mereka dan tentu pendekatannya disesuaikan masing-masing perilaku orang. Karena tidak sama keberterimaan orang. Ini hal yang luar biasa yang kita lakukan. Apabila mindset safety sudah masuk ke dalam diri individu, insya Allah bapak-bapak semua dan ibu mendapatkan keberkatan yang lebih karena menolong orang untuk selamat dunia ya, belum memikirkan selamat akhiratnya mereka. Jangan pernah bosan-bosan Pak Anton, metode yang dirubah, tapi dari per individu tidak sama. Di antara 20 anak buah Pak Anton yang dilakukan tadi safety talk, mungkin ada 5 atau 6 yang berlaku seperti itu, yang lain apatis, tapi sebenarnya sama. Nah, itu berarti makin jauh kita sama anak buah, makin tidak memahami. Observasi merupakan tool yang baik untuk melakukan pendekatan dan mengenal perilaku seseorang di tempat kerja. Kalau masukan dari saya sih begitu Pak. Ya, jadi Pak, melaksanakan itu tolong komprehensif. Ya, betul, Pak. Observasi ya, bukan hanya lihat patuh aja, tapi amati perilakunya. Oh, yang ini sukanya dipuji. Yang ini sukanya dimarahin, yang ini sukanya dilus-lus gitu ya, yang ini suka ditabokin gitu. Ya disitulah waktu mengobservasi akan kelihatan. Maka teknik-teknik observasi, teknik-teknik wawancara yang tepat, nah itu perlu kita memang diskusikan di kemudian hari, tapi intinya lakukan observasi. Oke, itu ya Pak Anton ya. Pertanyaan betul, bagus. Pak. Silahkan teman-teman lain ada yang bertanya. Waktunya masih ada Pak Agung ya. Ya, kita 10 menit aja. Ya, nanti kita bisa lanjut ke investigasi nih Pak Anton ini. Kan itu kan langkah-langkah investigasi lah, pencegahan ya. Oke. Baik, kalau nggak ada yang lain, ini saya lanjut saja ya. Ini
salah satu metode ya untuk melakukan sosialisasi ya, yang kecil-kecil, yang gampang-gampang. Ini gambarnya, kasih tokohnya Bapak siapa. Kalau ya ini tokohnya, kalau yang di sini tokohnya Pak Al nih ya. Ya, ini ada tokohnya Pak Al, ada tokohnya siapa gitu. Kita tokoh-tokoh aja yang kira-kira apa di tempat sana di situ. Oke. Nah, ini juga tadi sudah nih Pak ya. Belum. Oh, belum. Ini udah quote ya. Ini quote-nya tadi, mengelola risiko bukan bagaimana esok, tapi esok bagaimana. Kira-kira semacam itu. Ada lagi yang ditanya satu orang? Ada yang ditanya Pak, satu orang Pak? Atau kalau tidak, saya ingin satu orang feedback ya ke kami, dikit aja. Oke, Pak Anton aja Pak. Kira-kira gimana Pak feedbacknya Pak? Kan? Ini ada yang mau nanya dulu kali Pak. Oke, silakan, ada yang mau nanya Pak. Ada waktunya saya. Sebenarnya mau. Oke, silakan Pak. Slide show-nya tutup dulu. Oke, silakan Pak. Ini saya ambil ya. Silakan Pak. Opung, silakan Opung. Ada yang mau disampaikan dulu Opung, sambil nunggu yang lain bertanya. Ya, Bung. Silakan Bung. John Peter Penjahitan ada? Silakan bertanya atau diskusi. Jadi kalau Bapak dapat informasi-informasi lain nanti bisa bergabung di beberapa grup kita ya. Kalau enggak nanti peserta ini juga bikin satu grup juga enggak apa-apa. Nanti biar Putri yang urus. Jadi bisa sharing session, informasi terbaru apa gitu, saling tukar informasi lah. Ya mudah-mudahan ini informasi bermanfaat ya buat kita semua. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Baik Pak, kurang lebihnya mohon maaf atas mungkin mungkin tidak kurang puasan, atau mungkin ada tutur kata yang salah ya, atau tidak mengenakan. Itu hanya sekedar untuk hiburan saja Pak. Tadi ada bilang yang kurang puas atau segala macam. Ya biasanya kalau orang Tambang suka canda-canda gitu ya. Jadi mohon maaf besar-besarnya. Semoga apa yang didapatkan ini bermanfaat. Kalau kurang pasti kurang karena waktunya memang tidak tepat ya. Nah,